Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, selamat datang di Kucing Maksimal. Nah, di video kali ini ya, aku gak mau, biasalah aku gak bakal bahas apa-apa dulu gitu. Tapi ya di video kali ini agak berbeda. Kenapa? Karena aku bakal menjelasin sedikit tentang kucing mandi. Ya, mungkin ya dari banyak orang tuh bakal menyimpulin kalau apa namanya, kucing itu perlu 1 minggu sekali mandi, atau mungkin 2 minggu sekali, atau beberapa hari sekali gitu mandi ya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang proses ya mandinya kucing, ataupun prosedurnya yang harusnya emang dilakukan saat mandiin kucing gitu ya. Nah, tapi di sini aku nggak bakal mandiin sendiri karena bakal aku bawa ke pet shop gitu. Tapi setidaknya di sini saya mau jelasin kalau kucing itu berapa kali misalnya kucing perlu mandi setiap berapa hari atau berapa minggu gitu ya. Di sini aku bakal jelasin. Nah, jadi mungkin fakta yang bakal bikin kalian terkejut kali ini adalah kucing nggak perlu mandi. Iya. Kucing-kucing seperti kucing kayak kucing ras ini nih, kucing mixed dom, terus kucing Jawa short hair atau kucing lokal kayak gini jarang banget butuh mandi. Ya, mungkin kalian bakal bilang, "Bang, itu jorok bang, masa gak pernah mandi?" Iya, jadi emang sepengertianku, aku mandiin kucing ini itu gitu cuman 1 bulan sekali gitu ya. Cuman 1 bulan sekali. Tapi kalian bakal lebih kaget nanti sih. Nah, emang kalau buat kucing-kucing gede kayak gini dengan bulu panjang atau long hair yang bulunya emang sering kotor gara-gara kena kena debu-debu itu kan nempel semua tuh, apalagi warnanya putih. Memang kadang-kadang 2 minggu atau seminggu sekali aku pasti mandiin gitu, karena emang dia bulunya long hair dan dia adalah kucing ras gitu. Nah, terus gimana sih ya, mungkin kalian bakal bertanya gimana cara mandiin kucing yang bener, atau gimana waktu untuk memandikan kucing agar kucing bulunya bagus, malah jadi sehat. Karena ada beberapa kesalahan memandikan kucing yang malah bikin kucingnya jadi sakit, bahkan bisa sampai mati. Nah, ini kalian harus mengerti ya, kok bisa mandiin kucing sampai mati gitu. Nah, jadi gini, kucing itu nggak boleh keseringan mandi gitu. Jadi misalnya jangan kalian kira kucing biar harum saya mandiin setiap hari, tidak boleh. Nah, kucing yang keseringan mandi tuh, apalagi tiap hari kalian mandiin, bisa mati kucingnya. Hati-hati dengan memandikan kucing gitu. Nah, terus yang baik gimana kalau emang mandiin keseringan itu bisa mati? Nah, kalau menurutku memandiin kucing itu yang baik adalah 2 minggu sekali. Untuk kita pukul rata semua ras lah ya. Ada ras domestik, terus mixed dom, dan ras Persian Pygnus, terus ada Persian medium. Itu aku pukul rata 2 minggu sekali aja cukup buat mandiin kucing-kucingnya gitu. Kenapa lama banget bang? Sebenarnya 2 minggu buat kucing-kucing kayak gini tuh sebentar banget ya. Malah mereka kayaknya belum merasa kotor sama sekali, karena emang bulunya pendek dan mereka ini kan memiliki ciri khas sendiri. Jadinya ya mereka bisa beradaptasi dan membersihkan diri sendiri karena emang ini lingkungannya mereka gitu. Kecuali kalau emang kucing impor kayak gini, ini kan bukan dari negara kita asalnya. Jadinya ya kita harus sesuaiin juga, mandinya 2 minggu sekali itu cukup dan tidak terlalu berlebihan gitu. Jangan kalian kira semakin mandi semakin bersih tiap hari kalian mandiin ya, karena emang ada teman dari aku tuh dulu banget, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu aku lupa, baru melihara kucing, dan kucingnya biar bersih tuh dimandiin setiap 2 hari sekali. Dan 1 bulan kemudian kucingnya mati ya, karena terkena penyakit, komplikasi banyak gitulah. Pokoknya tiba-tiba ngedrop dan habis itu nggak bisa diselamatin gitu. Udah dibawa ke rumah sakit nggak bisa, ternyata karena keseringan mandi. Jadi dia kena demam. Terus juga kan kalau mandi kadang-kadang pet shop juga menggosok gigi ya. Tiba-tiba itu karena kena sariawan, dan sariawannya itu terus dimandiin terus gitu. Maksudnya terus diulang-ulang gitu ya. Jadinya sariawannya parah dan gak mau makan. Udah gak mau makan tambah demam. Nah, itu cuman butuh waktu sekitar 3 hari di rumah sakit, lalu kucingnya itu meninggal. Padahal kucingnya itu gede, bukan kucing yang lemah. Apalagi kalau misalnya kalian mandiin tiap hari kucing-kucing kecil ya. Nah, bahas tentang kucing kecil, di sini aku bakal bahas berapa waktu atau yang tepat untuk memandikan kitten. Nah,
Jadi buat kitten, menurutku ya, untuk umur 1 sampai 3 bulan itu belum perlu sama sekali mandi, kecuali emang kitten kalian tuh kena jamur atau mungkin kena penyakit kulit lainnya yang emang harus memerlukan banget mandi dan kadang-kadang memerlukan lion cut gitu. Tapi selagi kucingnya tuh sehat ya, memandikan kucing kitten itu nggak perlu-perlu banget. Aliasnya kayak nanti lah baru umur 3 bulan gitu baru kalian mandiin pertama kali gitu. Nah, jadi di sini selain mau jelasin tentang mandi ini ya, karena emang banyak yang bingung mungkin ya tentang mandiin kitten itu umur berapa gitu. Jangan misalnya umur baru sebulan gitu dimandiin, jangan, karena umur segitu masih rentan banget dan mereka kadang-kadang belum kuat walaupun udah pakai air hangat gitu ya, karena kan emang tubuhnya emang belum pernah kena air gitu. Kalau misalnya udah 3 bulan kan udah mending, dia udah bisa makan sendiri, udah bisa lepas induk gitu. Jadinya ya udah aman buat dimandiin atau di grooming gitu ya. Jangan kita umur sebulan kalian grooming gitu. Tapi biasanya juga pet shop bakal nolak kok ya. Nah, terus kenapa pet shop itu menolak ya? Kalau emang ya kalau kecil gitu biasanya pet shop bakal nolak gitu. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Daripada habis dimandiin malah kenapa-napa kan pet shopnya yang salah gitu. Jadinya mending mereka tolak gitu. Jadi bukan karena mereka nggak mau mandiin, tapi kalau emang kucing kalian lagi masih kecil. Dan satu lagi, kalau misalnya kucing kalian lagi hamil, jangan pernah kalian mandiin ya. Karena ya sama aja bakal ditolak sama pet shop. Tapi buat kalian yang mandiin sendiri, jangan pernah kalian mandiin. Kenapa? Karena kucing hamil kalau kalian mandiin tuh bisa bikin dia stres gitu ya. Ini adalah ilmu baru, kalau kucing hamil dimandiin itu bisa bikin stres, bahkan keguguran gitu ya. Entah kenapa, mungkin karena perubahan sungguh yang tinggi atau gimana. Pokoknya kucing ketika hamil lalu dimandiin kan otomatis pakai blower. Gak mungkin kalian mandiin kucing Persian medium kayak gini atau mixed dom kayak gini tuh cuma dianukin doang, gak mungkin dong. Pasti harus pakai hair dryer, kalau enggak blower yang suaranya keras banget dan bikin kucing kalian jadi stres gitu ya kalau misalnya lagi hamil. Karena ya hamil tuh kan kayak kucing lagi membawa beban gitu loh. Nah, terus kalian bikin stres dengan suara blower yang kayak suara pesawat gitu, nanti kucingnya jadi stres dan bisa menyebabkan keguguran ya, atau bisa menyebabkan anaknya itu lahir tidak normal atau biasanya disebut dengan prematur gitu ya. Nah, terus sebenarnya apa sih Bang yang mau kamu tunjukin kali ini? Nah, jadi hari ini mungkin aku bakal nunjukin sesuatu yang lumayan bikin kaget, yaitu adalah aku bakal mandiin pertama kali kucing ini ya. Ini adalah si Milo. Kucing umur 6 bulan, kucing umur 7 bulan yang belum pernah mandi sama sekali. Nah, alasannya kenapa Bang kok bisa belum dimandiin? Jadi si Milo ini dulu tuh kena namanya kayak nggak penyakit sih, bukan penyakit, tapi dia kayak kalah susu gitu sama induknya loh. Karena induknya 2 doang, tapi dia yang menang karena dia gendut banget sekarang. Ya, karena dia kalah susu, jadinya mau aku mandiin aku juga takut. Soalnya dulu itu dia emang kayak kurang gizi gitu, padahal udah ditambahin pakai makanan basah atau wet food gitu, tapi belum mau gitu ya. Nah, jadi selama 7 bulan ini dia belum pernah sama sekali ke pet shop ya, belum pernah sama sekali untuk mandi gitu. Gila. Dan hasilnya gimana? Yo sama aja, bulunya nggak ada yang rontok, bagus-bagus aja. Dan kenapa aku mandiin kali ini? Karena kali ini dia sudah suka main keluar ya, jadinya lihat bulunya jadi lumayan kuning. Ini bukan bulu kuning ya, maksudnya ini tuh bulu yang emang kotor gara-gara kena debu. Kalau bulu kuning tuh kayak gini, tuh putih kekuningan tuh kayak gini. Ini bukan kotor, tapi ini putih kekuningan karena dia jarang banget keluar kandang gitu. Nah, jadi kita bakal lihat aja gimana kalau aku mandiin kucing ini ke pet shop sekarang. Nah, ini langsung aja kita bawa dia ke pet shop. Nah, ini kucingnya udah aku masukin ke dalam pet cargo ya. Nah, tapi mungkin nanti ke pet shopnya nggak bakal aku videoin karena ya emang susah ya, aku bawa pakai motor sendirian, mana mungkin sambil video gitu. Karena ya pet shopnya dekat rumah, buat apa bawa mobil gitu, mending pakai motor aja. Dan ini dia baru pertama kali ke pet shop, jadinya ya takut-takut gini lah ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, jadi ini adalah setelah dia aku mandiin ya, alias aku bawa ke pet shop. Dan ini adalah hasilnya, kucing setelah 7 bulan gak mandi dan baru mandi 1 kali selama seumur hidupnya ya. Ini udah 7 bulan baru mandi 1 kali. Bang, apa gak kutuan? Mari kita buktikan aja. Nah, biasanya kalau kutuan itu ditunggak gini nih, banyak banget yang namanya telur kutunya gitu. Nah, tapi kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener bersih putih gitu. Ini debu, bukan telur kutu. Kalau telur kutu tuh kayak gini, cuman warnanya hitam dan biasanya banyak banget. Kalau itu sih cuma debu biasa. Nah, ini tuh kalian bisa lihat sendiri, gak ada sama sekali gitu ya. Jadi emang kalau kitten kalian tuh bener-bener sehat gitu dan gak kalian mandiin, itu juga gak apa-apa. Apalah temanku ada yang pernah bilang kayak gini, tapi kucingku tuh gak aku mandiin 1 tahun tuh bisa loh. Maksudnya
sehat-sehat aja gitu. Ya aku penasaran dong. Jadi karena dianya adalah kucing sehat, jadi aku sengaja emang gak mandiin. Apakah benar? Ternyata bener ya, selama 7 bulan gak aku mandiin ya sehat-sehat aja tuh. Dia gak kekurangan gizi, gak kekurangan nutrisi. Terus pertumbuhan bulunya juga normal, gak ada yang rontok gitu. Dan mungkin before afternya ini aku bakal tunjukin. Nah, ini adalah beforenya dan ini adalah afternya, dimana bulu sininya tuh jadi bener-bener putih banget. Karena ya emang dia udah mulai main keluar ya. Jadinya wajar aja kalau bulu yang warnanya putih tadi jadi agak kekuning-kuningan. Karena kena sama noda-noda luar lah, kayak debu-debu itu biasa lah ya. Tapi nggak ada pengaruh sama jamur, kutu, dan lain-lain itu nggak ada. Dan karena ini udah aku mandiin, jadi otomatis setiap 1 bulan sekali dia bakal aku mandiin rutin ya. Kenapa? Kan entah kenapa gitu, tapi kalau kucing udah 1 kali dimandiin terus jarang dimandiin, biasanya bakal kena yang namanya jamur gitu loh ya. Jadi ya dia bakal aku mandiin setiap 1 bulan sekali gitu. Nah, oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Penjelasan kali ini cuman mau ngejelasin tentang waktu yang tepat kapan untuk mandiin kucing, atau berapa lama mungkin jeda dalam memandikan kucing. Intinya kalian jangan terlalu cepat memandikan kucing, karena kalau kalian mandiin kucing kecepatan, kucing kalian bisa mati gitu. Jangan sampai 2 hari sekali dimandiin loh, nanti kucing kalian bisa mati beneran. Aku ada temen yang kayak gitu, kucingnya bener-bener mati setelah 3 hari sekali dimandiin gitu ke pet shop. Ya pet shopnya ya nerima-nerima aja dong ya, karena ya kucingnya juga udah dewasa dan kucingnya sehat, gak menunjukkan tanda-tanda sakit apapun gitu. Jadinya ya diterima aja, dan ternyata kena komplikasi. Jadi buat kalian yang baru misalnya punya kucing gitu, jangan terlalu sering dimandiin. 2 minggu sekali itu cukup banget buat kucing, karena ya emang dasarnya kucing hewan berbulu yang tidak suka kena air gitu ya. Kalau ada kucing mungkin beberapa gitu suka air, tapi ya kebanyakan nggak suka air lah ya. Nah, jadi gini aja videonya. Buat penjelasan cara mandiin kucing yang bener, yang baik dan benar, nanti aku bakal bikin videonya. Nanti aku mandiin sendiri, nanti aku tunjukin caranya gimana mandiin kucing yang baik dan benar. Tapi kali ini aku cuma mau nunjukin doang, jelasin berapa lama kucing bisa tahan gak mandi. Dan rekor terlamaku adalah 7 bulan kucing gak mandi gitu. Dan nyatanya tetap sehat aja dan tetap selamat gitu. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Buat mungkin mungkin kata-kataku terlalu belibet atau gimana gitu, ya emang aku gini gitu, jadi mohon maaf aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali, tetap bersama saya di Kucing Maksimal.